Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama dan yang paling utama, Bapak Ibu semuanya, mari monggo kita selalu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan sore hari ini kita diberi kesehatan, tidak kurang suatu apa, masih bisa bersemangat. Alhamdulillah Ibu. Sehat Ibu. Alhamdulillah. Salam serta sholawat yang telah kita dengarkan tadi, semoga itu merupakan kekuatan kita nantinya kita menjadi umat yang mendapat syafaat dari Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, aku nak muni serius, jangan muni oke gitu ya. Serius? Nah, serius? Bapak Ibu jangan muni serius, jangan kudu muni oke ya. Besok neng Balai-Desa ning kecamatan iki ana sing serius oke bareng-bareng. Berarti itu dari desa Kemendung yang terhormat Ibu kula, Ibu Dwi Handayani selaku Kepala Desa Kemendung, matur suwun Ibu atas waktu dan kesempatannya sehingga kami dari Satdimas Polres Rembang bisa berada di tengah-tengah pahlawan Desa Kemendung Mantoh, yaitu pahlawan-pahlawan yang mau berjuang tanpa pamrih dalam rangka perlawanan kita bersama kepada virus yang namanya virus COVID-19. Tak lupa dengan kalau hormati juga perkenalkan mungkin dengan jarang melihat beliau ini Kanit bin Polmas Aibtu Condro, ini senior saya, menemani kami berada di tengah-tengah panjenengan. Kemudian yang belakang itu yang agak gemuk tapi ganteng, tapi juga seksi. Nah, itu Buta Boy Akriari itu rakyat keturunan wong Ibu gitu. Aku sebenarnya seksi dan ganteng kan gitu ya. Langsung jempol gitu nggak Boy? Nanti kasih tahu sih gitu. Wah balas gini. Kemudian tak lupa itu yang paling cantik itulah. Nah itu yang paling seksi di belakang kamera itu Bribtu Endang. Nah itu deh. Oh, luar biasa itu dulu mau jadi artis karena dia pengen mengabdi jadinya Polda. Tak lupa itu yang pegang HP yang itu jilbab itu tak kalah cantik juga. Nah, tapi agak berisi sedikit. Nah itu Bribtu Isma. Itu ada cantik. Terus wah lupa satu lagi yang dompetnya juga banyak sebenarnya, yang agak alim tapi bersih itu Bu, ganteng itu. Nama agak kurang sehat ya, jadi mukanya agak usut, padahal mungkin belum. Tadi kesini mau makan uduk, tak beresik, habis uduk lah. Nah itu berita Okto. Nah itu di sana, yang paling belakang itu tak payah-payahnya juga. Itu belum punya istri, dia dagangan, kalau dagangan itu burung tak diskon Pak, masalahnya saya itu. Nah itu Pak Esa, rumahnya Blura, dan tak lupa memang kalau hormati dan selalu saya banggakan Bapak Ibu semuanya, Ketua RT, Ketua RW, dan Ibu-ibu Daus Desa Kemendung Mantoh. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya senang nggak makan gitu. Aku nak linggih kepenaan linggih. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat saya ada di depan panjenengan di. Yang pertama, saya menyampaikan salam dari pimpinan kami, Pak Kapolres, Pak Kasat Dimas. Intinya terima kasih sekali Bu, terima kasih Bapak Ibu semuanya karena kunjungan kemarin itu sangat luar biasa. Bahkan panjenengan itu sampai viral di tingkat Mabes Polri. Bahkan di Polda Jawa Tengah, akun resminya Polda itu jenengan hampir dilihat 1.600 followers. Jadi sebelumnya nonton Kapolda berkunjung sampai segitu hebatnya. Artinya apa? Saya dulu sering curhat sama Bu. Kalau Bu pengen nangis, aku pengen nangis. Tapi aku nangis bosan Bu. Tadi tak tahan aku. Lah, aku bosan ini ya malah situ yang misi ini kan gitu. Jadi saya sampaikan kepada panjenengan, tantangan kita waktu kita membentuk kampung siaga sama Ibu jenengan itu adalah Indonesia ini. Pasti masalah darah. Yang kedua itu kan hanya seremonial seperti itu. Sakitnya tuh di sini. Tapi Pak Dimas itu pantang untuk sakit hati. Cukup itu menjadi penyemangat saya, penyemangat panjenengan, penyemangat diri bahwa
kita tunjukkan dengan bias nyata. Dan endingnya sampai hari ini alhamdulillah komentar mantap zero. Gitu. Makanya dari itu Bapak Ibu mari kita pertahankan. Bermimpi boleh, bercita boleh, tapi kita harus berupaya. Kalau kemarin Pak Kapolda bersosial, Pak Kapolda mau kesini itu sepet jantung sama Bu. Pokoknya bersiaplah Bu, masalah kekompo. Coba Pak aku racili amin Bu Pak. Saya menggerakkan panjenengan, ternyata gak sidono deh. Wah aku yang mau keperaya. Ini harus mikir, wah orang itu orang gitu. Tapi datang dan tidak datang kegiatan kita kan mau berjalan. Itu yang membaca bongo. Ini juga untuk kita saja. Bahkan ketika hujan, malah bubuh aku saya pusing aku. Bingung aku. Mana sing dia sing wingi dolok kaos. Bingung aku. Kaos lupa apa? Aku kudu nangis pindah. Kaos ora teko-teko. Karena ada sebagainya belum dapat kaos itu. Karena kaos yang dulu kan kurang. Saya usahakan untuk dibuat lagi. Ternyata Pak Kansa yang seksi yang ganteng itu menguatkan saya. Tenang Pak Dimas. Gusti Allah sayang jenengan. Iki udah ngadem lo dalan. Pak Polda Mehiman itu jalannya dia. Ternyata bener tepuk tangan untuk Pak Bos. Saya tak lagi. Saya itu betul. Mas Bola itu lagi berbohong. Itu ternyata betul. Pak Kapolda datang mana ada seninya. Setidaknya tanah kemendung nempel di sepatunya Pak Kapolda. Itu luar biasa. Maka Bapak Ibu, ini sekilas saya berharap kita jangan jumawa, tapi kita terus bekerja. Karena di luar sana, yang disampaikan dulu itu betul. Banyak kepala desa, tokoh masyarakat yang intinya begini, itu Pak. Mereka itu kayak meremehkan, begitu duitnya kayak alhamdulillah, tapi nggak begitu kayak. Dan besok aku bisa ngomong. Jadi banyak yang berpendapat bahwa orang sama aku orang duit. Tetapi tadi ada dengan tegas dikatakan begini. Beres. Jenengan selama kegiatan dalam rangka perlawanan COVID ini, jenengan dibayar apa tidak? Dibayar apa tidak? Ini kalau didengar petinggi Kabupaten Rembang, dan ngerti bahwa tidak semuanya harus diukur dengan materi. Karena memang dari dulu warisan leluhur kita adalah selalu bergotong royong. Kerja sangat penting. Ini harus kita rubah mindset itu paling sulit. Kemarin saya banyak ditelepon, Mas, kok masyarakatku angel? Saya sampaikan, membentuk, merubah mindset budaya seseorang itu tidak instan. Uang, dan saya uang tak kayak masker, tak kayak duit 1.000. Kita ajar dulu ya. Aku takut produk di plastik sedikit. Jadi kita laksanakan bahwasanya di Pak Kapolda sudah kesini. Saya tetap cita-cita mimpi itu kan boleh gitu. Tapi semua tak boleh terpanjang. Karena sistem yang sudah kita bangun di Kementerian ini kan sudah jalan. Tinggal kita meningkatkan lagi. Progres kampung Panjenengan untuk menjadi kampung kategori UMKM juga sudah ada greenhouse, ada sewu, gitu. Taman kontrasesi juga sudah jalan. Banyak yang tanya ke saya. Tinggal nanti kita saya bermacam-macam. Kemarin saya lihat kan ada juga nomor di krecek gitu. Nah, itu tidak apa nanti dititipkan saya tak taruh di koperasi polisi. Kalau di koperasi polisi itu pasti lakunya kan gini. Kadang ada kunjungan dari Polda. Nah, nanti kita bungkus untuk cindera mata. Ini juga akan mendatangkan rezeki. Orang datang tidak banyak memang, tetapi yakinlah rezeki sedikit akeh itu kembali kepada berkah manfaatnya, betul nggak? Nah, dengan rezekinya akeh orang bermanfaat tidak akan dapat apa-apa. Tapi sedikit tak bermanfaat akan jadi dokter semua. Amin. Kembali kepada kegiatan kita ibu-ibu.
saya sangat berharap bahwa Kemendung ini akan semakin tinggi. Karena di tingkat Mabes Polri kita sudah dikenal dengan kegiatan Kemendung yang memang nyata. Apalagi sekarang itu pemerintah dari Pak Presiden sudah mencanangkan dan menekankan, termasuk Bapak Kapolri yang baru, Jenderal Listio Sigit itu memberi perhatian khusus dalam hal penanganan COVID ini. Nah, salah satunya adalah PPKM Mikro. Nah, ini mari kita bedah bersama. Dengan selaku Dawes di Desa Kemendung harus menguasai dan tahu. Karena apa? Teori, praktek tanpa teori ibaratnya seperti kapal terombang ambing di tengah lautan, tidak tentu arah. Jadi teori itu penting. Cuma teori kadang agak berat karena harus menghafal atau mengingat baru kita praktekkan di lapangan. Kalau kita berbicara tentang PPKM Mikro, maka kita berbicara proses terjadinya PPKM Mikro. Yang pertama adalah dulu dari Pak Kapolda Jawa Tengah, Bapak Irjen Polisi Ahmad Lutfi itu mencanangkan yang namanya Kampung Siaga Candi yang sudah kita canangkan di desa kita. Nah, Kampung Siaga Candi ini tujuannya apa? Nah, maksud dan tujuannya adalah membentuk, meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat ini. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam hal memecahkan permasalahan yang ada di desa atau wilayahnya. Kalau saat ini COVID-19 diharapkan Desa Kemendung dan desa-desa yang lain bisa meningkatkan kemampuan kemandirian dalam hal menangkal yang namanya COVID-19. Karena apa Bapak Ibu? Kalau hari ini saya bilang kita takut COVID, sangat salah besar karena sudah ada program 5M, 3T. Kalau kita praktekkan, tidak ada rasa takut. Karena apa? Kita sudah protokol kesehatan. Kenapa harus pakai masker Pak Trisna? Nah, ini nanti kita bedah di sini. Oke? Jadi tujuan Kampung Siaga Candi adalah menumbuhkan, meningkatkan kemampuan kemandirian masyarakat. Karena jenengan selaku Dawes, jenengan harus lebih pintar dari masyarakat yang jenengan dibina. Apalagi satu Dawes mengawasi 10 keluarga. Itu. Untuk Kampung Siaga Candi. Kemudian berdasarkan surat edaran dari Pak Gubernur Jawa Tengah mengenai Jogotongo, ini ambilnya dari situ, prosesnya dari situ. Jogotongo ini membentuk yang namanya Satgas Jogotongo, di mana Satgas ini adalah satuan tugas menjaga tetangganya. Jogotongo membentuk Satgas namanya Satgas Jogotongo, yaitu satuan tugas menjaga tetangganya. Menjaga dari apa? Ya ini dari penyebaran penularan virus COVID-19 ini. Makanya pemerintah ini selalu berevaluasi, tapi disampaikan oleh guru. Pemerintah itu coro Jawanya menggelontorkan dana mengenai COVID ini sudah kita biasa bertriliun-triliun. Dari PKH BPNT diperluas, UMKM disampaikan, dicairkan, sampai bantuan-bantuan lain yang hubungannya peningkatan ekonomi masyarakat, biar masyarakat itu terjaga, tidak terpengaruh, ekonomi stabil. Meski nyuwun sewu, namanya program pasti ono negatifnya juga. Si pinter-pinter rumusnya UMKM ngejokno kabeh. Mobil papa tetap ngejokno UMKM. Oh, nah ada yang punya mobil untuk bantuan beras jadi tangkane itu lho tidak ada tanggungan orang. Oh, no, tapi ra ngono iki. Itu. Dalam lagi bernaon, kamu dong apa tepuk tangan untuk teman-teman. Itu semua terbentuk karena apa? Kesadaran masyarakat. Minggunya ceriwis. Oke. Mereka minggunya ceriwis. Makanya Pak Kapolda itu selalu sama jenengan itu lebih
Karena ibu-ibu biasanya ceriwis. Setelah Satgas Jawa Tengah dievaluasi, ditambah lagi program dari pemerintah lagi yang terbaru, yaitu PPKM Mikro. Sebelum PPKM Mikro ini sebelumnya ada istilahnya PSBB, pembatasan berskala besar, atau PPKM yang kategorinya tingkat luas seperti di Bali, semua Bali di lockdown istilahnya. Terus kemarin PPKM Kabupaten Rembang. Sekarang ada PPKM Mikro, artinya apa? PPKM Mikro itu adalah pembatasan yang dilakukan di tingkat lokal atau tingkat kecil, bahkan tingkat bawah sampai tingkat RT. Contohnya ketika di salah satu RT ada yang pernah COVID, maka di situ dilakukan PPKM. Kalau dengan katakanlah tadi di salah satu RT ada satu yang terkena COVID, maka 9 keluarga di situ mengawasi keluarga yang kena itu. Cara pengawasannya bagaimana? Kan ada Dawis yang lebih tahu SOP-nya seperti apa, nanti kita bedah di sini. Ini tidak ngaku itu. COVID itu tidak sesuatu yang sangat berarti. Cuma kadang-kadang masyarakat kita sampai hari ini masih ada yang tidak percaya dengan COVID. Saya tuh naikkan media sosial di Facebook, di ISR, kalau bicara COVID, saya bicara virus ini, masih banyak Pak, COVID itu apa? Kenapa orang bilang tidak kena COVID? Kita kok Gusti Allah. Terus mati lagi. Kenapa tidak seorang Gusti Allah tuh? Lu masuk aku kena Gusti Allah. Itu menunjukkan dia tidak punya iman. Dia tidak percaya dengan Allah, dia tidak bersyukur menurut saya. Dan dia dikasih sehat sama Gusti Allah, seperti dia itu diuji dengan kesombongannya. Sombong nggak orang seperti itu? Sombong. Itu dia merasa aku katanya nggak ngomong. Gusti Allah terus masih sayang sama dirimu. Dan yang saya kalau ada orang meninggal dengan COVID itu anak dalam bukan juga. Siapa tahu dia masuk surga, betul nggak? Nggak tahu. Tapi mari kita berdoa, mari kita berusaha dengan segala kegiatan kita selalu dikasih kesehatan. Amin Allahumma amin. Itu kita berbicara kegiatan dan langkah-langkah yang harus kita lakukan dengan selaku Dawis. Karena dengan sebagai leader didampingi oleh Pak Babin Kantimas sama Pak Babinsa. Kalau Pak Babin Kantimas tidak ada, Pak Babinsa tidak ada, Pak Dinas juga siap. Kalau dengan bahasa para Pak Dinas, kalau tidak apa-apa, boleh. Tapi kalau boleh itu Pak Dinas, ya saya ini. Semangatnya Pak RT masuk, boleh. Tapi harus ada Pak Dinas sama Pak Kanit Kamsa, kan nggak tentu. Jajan apa? Tapi masih belum. Saya tak berkelemahan terus. Itu. Langkah yang pertama adalah selalu melakukan edukasi kepada masyarakat. Yang perlu ditingkatkan adalah pengetahuan tentang COVID. Virus COVID-19 atau Corona itu virus melalui apa? Penularannya, resiko tingginya melalui apa? Kenapa harus pakai masker? Kenapa harus pakai sarung tangan? Kenapa harus cuci tangan? Itu dengan langkah pertama adalah edukasi warga dalam rangka mencegah. Otomatis adalah kegiatan hubungan adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa COVID itu ada, COVID itu nyata. Saya tidak menakuti, bahwa kita tahu kenal, kan gitu. Sehingga harapan pemerintah kita nanti akan terbentuk yang namanya herd immunity, yaitu kekebalan secara besar sehingga COVID ini itu hal yang tidak membahayakan. Istilahnya kayak wong pilek. Karena kita sudah punya antibodi. Ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Ketika kita sampaikan virus COVID itu begini, dia penyebaran resiko tingginya melalui mulut, melalui hidung, melalui mata. Makanya yang saya udah Pak RT sing saya Joko ini nak belum itu nganggo kacamata, nggih. Nggih, mantuk-mantuk iki. Jenengan kudu Pak Dinas terus kenalan Pak.
Kalau kita ambil Pak Gunas untuk jadi amin Allahumma amin lho Pak. Untuk jadi Pak Gunas Pak. Ya. Aja amin apa jenengan itu lho semua Pak omah itu. Ya kalau orang Quran kabeh Pak, apa rasanya ngaji apa. Edukasi warga masyarakat dalam hal pencegahan tentang COVID, yaitu dengan menjelaskan kenapa harus pakai masker. Kita pakai masker karena mulut kita, virus corona itu melalui yang namanya air pernapasan kita mengikuti itu. Ketika itu nempel di tubuh kita tidak berbahaya. Ini berbahaya kalau masuk ke dalam mata kita, hidung kita atau mulut kita. Jadi di Pak RT yang jauh sing Joko, nak ana wong ayu kudu dilokno ae, nggih. Aja terus saling tangan gitu. Jangan. Kena corona malah ya. Makanya tidak boleh bersentuh. Jangan beri ketenangan ya, Bu. Aku ki bunga apa malah jeneng kotak kesannya kok koyo piye lho, Bu. Lho, kenapa? Jeneng kita ngono Pak, ke sekolah ki, Pak. Terpesona, aku terpesona. Jadi jenengan harus mengenali itu, menjelaskan kepada masyarakat. Saya yakin jenengan sudah tahu kenapa harus pakai masker. Jelaskan secara bahasa jenengan seluruh halus, tapi sesama perempuan, mau lanang kayak halus malah jangan. Nak terpesona harus jangan paham gitu. Yang penting saat edukasi itu jadi edukasi masyarakat itu yang paling penting modalnya adalah ceriwis. Sampaikan edukasi cukup ya. Yang penting yang penting ceriwis. Yang kedua adalah kita melakukan kegiatan nyata dalam rangka pencegahan ini. Kegiatan nyata. Rangkaiannya seperti apa? Kita budayakan, kita ajak masyarakat, mulailah dari diri kita, keluarga kita, orang yang terkasih dengan yang namanya 5M. Nah itu berapa? 5M. Ini harus dengan sering sampaikan kepada masyarakat walaupun Anda dibilang ceriwis. Yang pertama, memakai pakai masker sebagaimana mestinya, tutupi hidung, tutupi mulut. Senyumnya walaupun orang ketok senyumnya juga harus ikhlas. Jangan senyum palsu, sembunyikan di bawah maskermu, ketemu nanti jenengan akan mendapat undangan palsu Pak RT. Tuh. Nggih. Salah jerokok. Jadi yang pertama harus memakai masker. Sekarang itu ada yang pakai yang batuk, yang jenggot. Nah, budayakan masker harus dikai bunyi, gitu. Malah ke bunyi. Masyarakat tahu yang pertama disukai. Kalau misalnya orang yang ngaku juga murah, apa itu gitu. Pertama kain 20 itu, terus kampanye aku kembali nganggu. Mungkin dia terus kampanye. Saya aku mau mutang mata itu, kok anak mata ya, cek mata, udah mata. Tuh yang kedua merah gitu, waktu saya mata terus yang kemarin ini tiga ini terus bagi, sisa jadi kayak inspirasi. Pakai mas. Yang kedua menjaga jarak aman. Nah ini terima kasih. Dengan ini kan lebih di desa jaga jaraknya 1 meter. Gitu. Kecuali kalau berjumlah memang harus jaga jarak. Jarak dan bapak ini. Di tempat umum memang kalau berjumlah jaga jarak. Jadi saya ngerti itu berjumlah kan yang umum. Gue cerita dari berjumlah. Nah saat ini di luar pun harus jaga jarak minimal 1 meter. Pak artinya master nak cerita kalau Pak Dimas 1 meter. Maka menurut dulu bisa jual polio Pak. Alhamdulillah. Yang ketiga selalu mencuci tangan. Kemarin juga ada di tempat sampaikan kepada masyarakat silakan memanfaatkan. Kadang orang mungkin dia ke pasar enggak, anak cuci tangan itu yuk suka. Kalau gudang tidur tidak itu tuh jenengan. Arab yang ala-ala pakai cuci tangan. Biasakan. Kadang-kadang bilang kamu sok lebih
apa-apa. Memang harus serius. Itu cuci tangan, sampaikan kepada masyarakat. Kemudian yang keempat, menghindari kerumunan. Nah ini saya sampaikan. Jadi dalam suatu kelompok, satu orang terkena COVID, itu potensi penyebarannya kecil, Pak. Tapi ketika dalam satu kelompok ada beberapa orang terkena COVID, itu yang berbahaya. Makanya kita disuruh menghindari kerumunan. Dan yang terakhir, ini yang mungkin panjenengan baru mendengar, mengurangi mobilitas. Artinya apa? Mobilitas ini kalau dengan jalan-jalan, bulan-bulan, nah tidak kepentingannya urgent di rumah saja. Kalau ke pasar butuh sudah mulai habis pulang di keramas, cuci baju, mandi pokoknya. Syukur mandi berapaan lebih bagus. Mandi berapa boleh jamu kalau Pak RT ini, gimana Pak RT? Mobil mengurangi mobil, artinya mobil itu pergerakan dengan jalan-jalan seperti itu. 5M, paham ya? Nah, ini jenengan harus apa dan harus serius kepada masyarakat mengenai 5M. Kemudian penanganan. Nah ini Bu, dalam hal penanganan jenengan ini nanti ada hubungannya dengan 3T. Ya selaku gawis, apabila jenengan menemukan indikasi orang-orang terkena COVID, karena ada orang yang seperti diperiksa. Kadang-kadang orang yang tidak percaya COVID, dia tidak mau periksa, tapi indikasinya ada. Segera dia konsultasikan dengan gugus tugas penanganan tingkat desa. Bupati selaku pembina atau Pak Perangkat semuanya untuk mendeteksi. Kita edukasi masyarakat, tapi tetap waspada dan jaga jarak. Itu. Penanganannya bagaimana? Kalau memang belum positif, ya jadi buat isu. Kalau ibu nak isu paling seneng langsung ke medsos tuh tinggi. Ngerti-ngertinya ora pilek biasa. Ketika ini belum positif, lakukan edukasi ibu, saya kok pilek dan di rumah dulu aja. Sampaikan dengan jaga jarak. Pokoknya selama dengan jaga jarak, jaga jarak aman. Jadi insya Allah COVID tidak akan kita jaga. Maksud jaga jarak itu tadi dia sudah menggunakan 3M tadi, masker, jaga jarak, cuci tangan sama, tidak usah takut. Insya Allah Gusti Allah itu ngerti, paham apa yang kita mau dan kita minta tanpa jalan ungkapkan. Gitu. Untuk penanganannya, apabila menurut saya apabila memang sudah dinyatakan positif, dinyatakan positif, yang harus dengan lakukan adalah 3T. Paling penting 3T. Yang pertama adalah tracking. Ada informasi setelah periksa di rumah sakit OTG dia positif Pak pulang rumah, lakukan 3T. Tracking itu artinya siapa saja yang sudah berkomunikasi kontak erat dengan yang bersangkutan. Catat itu selaku dawis dicuati, tracking namanya. A dinyatakan positif, dia dekat dengan siapa saja, catat itu. Setelah semua tercatat, kemudian adalah testing. Ini dikoordinasikan dengan gugus tugas penanganan tingkat desa, posko Kampung Siaga Candi, posko PPKM Mikro, biar PPKM Mikro nanti menghubungi PPKM tingkat desa di data. Ini Bu yang berhubungan langsung, kontak langsung mungkin di keluarga itu ada siapa saja. Sehingga nanti posko Kampung Siaga Candi atau posko PPKM tingkat desa akan melaporkan kepada gugus tugas tingkat kecamatan untuk apa dilakukan testing, dites. Oh ini negatif, oh aman berarti, gitu testing. Kemudian yang T terakhir, tadi yang tracking, testing, dan yang ketiga ada treatment. Treatment itu pengobatan perawatan. Ini dilakukan oleh kesehatan. Ini kita tidak punya kewenangan. Tapi apabila dia OTG, nah ini dia isolasi mandiri di rumah, karena rumahnya memenuhi syarat. Disitulah tugas jenengan selaku dawes, mencatat namanya, alamatnya, dan kegiatan jenengan hari ini. Tadi sampaikan 9 rumah
menjaga. Menjaga lewat apa? Kita cek kesehatannya. Datang. Difoto kalau perlu. Sopor nyuwun sewu. Ada tapi ini butuh apa? Itu pengen apa? Apa? Orang kalau kena COVID itu hatinya harus dibuat senang. Nah perlu apa pengen ketemu mantan, mudah no mantan itu lebih mari begitu. Jadi harus dibuat senang hati. Makanya itu turuti. Nak memang menurut saya 9 rumah ini ternyata ekonominya kok lemah semua, menurut saya dengan nanti bisa menghubungi ibu. Bisa menghubungi ibu. Iki pengen setik bu. Mungkin arah jenengan aku yang bustik disimpan itu apa? Jenengan gak iso tapi kok pengen banget bisa kepentingan nanti gak ada. Nah nanti bisa menghubungi. Nanti kami juga insya Allah kalau bisa membantu akan kami bantu. 3T jelas bu. Tracking, testing dan treat. Penanganannya ngobrol jelas ini. Terus pendataan segera dilaporkan kepada gugus tugas percepatan penanganan tingkat desa. Di posko Kampung Sakit Jadi boleh, di posko PPKM Mikro dulu, biar PPKM itu nanti melaporkan berjenjang kepada PPKM tingkat desa. Laporkan nama, alamat, umur, riwayat. Oh ini bekas kerja dari Jakarta. Nah biar kita ketahui, berarti ini dari klaster Jakarta. Ini dari keluarganya Bura. Nah itu ditulis biar memudahkan dari dinas kesehatan untuk mengecek nama, alamat, termasuk umur di sana sama riwayat terkenanya. Mungkin dia dari tetangganya Blora atau memang dari pekerja di Jakarta itu. Biar ketahuan dia dari klaster mana. Terus juga dengan lakukan aksi giat. Aksi giat itu dengan mendatangi, dengan menjaga jarak. Beras, ya aja sama maror kabeh. Mungkin diwakili Bu A, berasnya dikelumpuke, nggih. Syukur sak desa kayak beras kabeh ya aja mbakana kabeh. Taruh di PPKM, terus ke PPKM mikro di tingkat RT katakanlah. Biar disimpan di RT. Biar secukupnya maksudnya. Sayuran juga sama, kan jenengan punya greenhouse. Gue pengen mangan kangkung, orang-orang berkok kangkung juga. Gue ini pengen mangan iwak dulu ada apa pancen nang kono gak perlu disirau rakyatan resen sini. Gitu. Maksudnya jenengan yo ayo lagi berkok nang lho gitu nggih. Karena gede sih kok. Pelaporan dia berpentas dengan aksi giat jenengan itu dicatat dibukukan. Gawe dibukukan nanti dilaporkan. Kami datang hari ini pasien posisi baik, komunikasi baik, sudah kami beras, maksudnya harus sampai kaliran Pak. Kenapa harus dia disuruh isolasi mandiri, dia mengurangi mobilitas, jadi di rumah saja. Nah, itu lebih bagus. Karena kadang Indonesia jenis wong ora betah mayor ini, dia tidak beresiko karena dia OTG, dia orang lain. Masalah itu kita cukupi kebutuhannya gitu. Untuk pelaporan, oke. Kemudian tupoksi Satgas Jawa Barat. Tupoksinya gampang teman-teman. Selalu berkoordinasi, selalu berkoordinasi dengan posko PPKM Mikro, selalu berkoordinasi dengan posko Kampung Siaga Candi dalam hal melakukan langkah-langkah. Jangan melakukan langkah-langkah sing di luar daripada yang saya SOP yang telah dilaksanakan. Contohnya begini. Memang jenengan tidak boleh bersentuhan, ya jangan bersentuhan. Jenengan jangan masuk rumah, ya jangan masuk rumah. Jenengan harus jaga jarak, ya harus jaga jarak. SOP-nya itu aja. Ketika jenengan setelah nganter beras, mungkin jenengan bisa berinteraksi langsung berjarak 2 meter sama yang bersangkutan sampai rumah cuci tangan, mandi, keramas seperti itu. SOP-nya seperti itu aja. Sopor bisa pakai HP, taruh di depan rumah, telepon Mas. Tadi beras sudah tak taruh rumah, Mas ini aku mau ke sana, mau ngantar beras. Tapi nanti tak taruh depan rumah gitu. Nanti kalau sudah tak taruh di situ jangan keluar. Tidak apa-apa. Ini lebih safety. Jadi jangan berharap dengan yang saya bertemu gitu. Apapun resikonya pasti ada.
Untuk menjaga hal tidak diinginkan, kalau memang kita bisa komunikasi, kecuali tidak bisa lebih. Kalau tidak bisa, baru mungkin Mas keluar sebentar, Bin. Mau ingat tetap jaga jarak, Bin. 2 meter atau 3 meter, kan masih kerumuh Pak Bin. Situ-situ kan masih kerumuh. Biar tingkat resikonya kecil. Paham, Bin? Oke. Terus kemudian di dalam desa itu ada beberapa macam-macam seksi. Ada seksi keamanan, ada seksi pemulasaran, ada seksi kesehatan. Nah, itu banyak sekali pertelaan tugasnya. Tapi jenengan selaku gawis, yang terpenting adalah tadi saya bilang jenengan harus ceriwis masalah 5M. Kemudian jenengan harus paham mengenai 3T. Biar non sewu desa kita tetap hijau, tetap zero, kita sehat, jenengan sehat, rezekinya lancar, amin Allahumma. Nah, kira-kira dari saya demikian, Nanti kalau ada yang bertanya boleh bertanya, Kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Yang penting jenengan benar-benar paham mengenai 5M sama 3T selaku jenengan gawis di desa Kemendung. Paham ya? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang disampaikan oleh Bapak Dimas.